Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast kita, Berkesahan Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada hari ini kita akan kedatangan tamu dan tamunya udah ada di depan. Nah, beliau adalah Bapak Jitni. Pak Jitni, apa kabar Pak Jitni? Baik, Mas Tommy, baik sekali. Alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Oke, baik. Sebelumnya Pak Jitni ini adalah dosen di Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kebetulan beliau adalah yang memang memegang mata kuliah tentang kewirausahaan. Jadi hari ini kita akan kupas tentang apa sih kewirausahaan. Oke, langsung saja Pak Jitni. Pak Jitni, Ya, eh, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang dari kawan-kawan. Ini bertanya tentang apa sih Pak perbedaan antara kewirausahaan dengan pedagang? Apakah beda sih Pak? Atau sama atau gimana? Nah mungkin dari Pak Jitni bisa menjelaskan. ya, Mas Tommy. Ini memang sering sekali terjadi miskonsepsi atau salah kaprah di dunia secara umum ya. Jadi banyak yang bilang ada yang jualan, misalnya kan jualan pentol di pinggir jalan udah melabelkan dirinya bahwa dirinya adalah pengusaha atau wirausahawan. Sebenarnya secara dasar teorinya sebenarnya berbeda. Pedagang itu fokusnya hanya berdagang. Dia memproduksi sebuah barang atau jasa, kemudian menjajakannya. Kemudian bedanya wirausaha adalah bagaimana itu dagangan itu, apa yang dia jual itu dibangun sebuah sistem. Supaya apa? Supaya dagangan dia itu bisa diperbanyak, bisa dibuat cabang-cabang, kemudian bisa pilot, autopilot, tanpa ada si owner, si dagangan ini tetap berjalan gitu. Jadi bedanya bedanya itu cukup besar. Pedagang itu nggak bisa ninggalin dagangannya. Kalau dia nggak pedagang, dia sakit, maka dia nggak bisa dagang, nggak ada pemasukan. Tapi kalau kewirausahaan atau wirausaha bedanya, wirausaha itu pilot dia, autopilot. Dia mau jalan-jalan, mau kemanapun, usahanya tetap jalan, uangnya tetap jalan. Nah bedanya itu dia membangun sistem fokusnya, bukan hanya berdagang. Gitu Oh, Pak oke. Tony. Berarti kalau wirausaha ini berarti bisa autopilot, artinya bisa berjalan sendiri gitu Pak ya. Betul. Oke, Pak, bagaimana Pak? Apakah kira-kira nih Pak, seorang mahasiswa, karena memang audiens kita di sini adalah kebanyakan ada mahasiswa nih Pak. Nah, kira-kira nih, mahasiswa bisa nggak Pak menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha? Bisa banget Mas Tommy. Banget, banget, banget bisanya. Karena umur-umur mahasiswa sekarang ini adalah umur yang tepat untuk mereka mulai menjajaki dunia kewirausahaan. Ya nggak usah jadi berpikir kayak tadi. Nggak usah berpikir jadi seorang wirausaha dulu, jadi pedagang dulu. Memang step awalnya sebelum jadi wirausaha itu memang harus berdagang dulu. Kalau sudah mulai berdagang, sudah terbiasa berdagang, maka mulai akan gimana sih supaya bisnis saya ini semakin maju? Betul. Gimana sih supaya bisnis saya ini kalau kalau saya tinggal nih, saya jalan-jalan, tetap jalan gitu kan, maka di situ harus dibangun sebuah sistem. Nah, dimulainya kapan? Dimulainya saat paling tepat adalah sekarang, karena saat ini adalah saat-saat mahasiswa itu sebenarnya pikirannya itu masih bisa ke sana sini. Kalau Hmm, misalnya dia sudah lulus, dia harus dituntut untuk cari kerja, betul, ya betul. kan? Atau untuk ada yang mungkin langsung nikah kali ya. Nah, wah, bukan hanya lulus masih kuliah aja banyak yang nikah nih. Kalau dia udah kerja, udah nggak kepikiran di situ lagi biasanya. Atau dia udah berkeluarga, pikirannya hanya akan fokus untuk bagaimana mendapatkan duit. Hmm, Sementara awal dari orang yang berwirausaha ini, kita nggak bisa langsung ngomongin dapat cuan ya sebenarnya. mm-mm. Perlu ada proses kan, nggak ada yang instan. Jadi sekarang adalah saat yang tepat bagi mereka, mereka ini masih kuliah, bisa sambil-sambil kuliah, cobalah temukan, pertama passion dulu deh. Temukan passion mereka tuh di mana. Caranya gimana temukan passion? Ya harus mencoba hal baru. Jangan cuman ke kampus pulang tidur, ke kampus pulang tidur. Kalau dulu Nah, saya ke kampus pulang, saya belajar nyelam. Ke kampus pulang belajar sulap. Ke kampus pulang belajar main band, main macam-macam dulu saya. Jadi saya nggak ke hmm, kampus langsung pulang ke kos terus tidur nggak. Maksudnya saya mencoba mencari passion saya di mana.
Ternyata di akhir kuliah baru saya ketemu passion saya ternyata di masak. Oh, Saya tertarik sama masak. Ketika masak tuh waktu tuh rasanya kayak cepat berjalan, ya kan? Ketika oh, orang nyobain masakan saya terus mereka suka, itu rasanya kepuasannya nggak bisa apa ya? Nggak bisa dibandingin sama yang lain lah. Nah, dari situlah kalian akan mengetahui bahwa itulah passion kalian. Nah, kalau kita hidup dengan menjalankan passion, terus juga jalanin passion, terus dapat duit lagi kan, nah itu betul. biasanya ini sih, biasanya awet muda. Tuh, maksudnya gimana nih Pak? Gimana gimana? Ini penasaran ini para pemirsa di rumah ini pada Ada penasaran Mas ini coba nih. Tommy Hmm. yang udah tua-tua seharusnya kayak Duta Duta siapa nih? Salon Seven. Seven ya kan. Ya, benar. Terus kayak dulu ada band idola saya tuh namanya Laruku, Larensil. Itu Hmm, ya orang-orangnya sekarang udah umur 50 sampai 55 tahun ya kayak Slang. betul. Mereka kan hidup dengan passion mereka yaitu Dengan bermusik. kesukaan Ya. mereka, benar-benar. Jadi kelihatannya mukanya gitu-gitu aja. Betul, betul. Coba perhatikan Iya, Duta, Sloan Seven ya iya. kan. Ariel juga walaupun udah agak mengerut-gerut tapi mukanya masih Berarti ini ada hubungan sama Ani juga ya. Psikologi juga tidak terganggu Pak ya, karena iya. senang. Pokoknya kalau orang Iya. yang sudah bilang I had Monday kan banyak ya. I had Hmm. Monday atau bilang thanks God is Friday. Oh, ya Nah itu betul. biasanya orang yang udah benci sama kerjaannya tuh biasanya Betul. berdoa itu. Itu ciri-ciri khasnya Pak ya. Itu ciri khas orang yang Betul, udah betul, benci betul sama sekali. kerjaannya dan dia harus menjalani itu sampai pensiun. Oh iya Ya kan? betul Pak. Nah kalau kita kerja atau kita berwirausaha berdasarkan passion kita, pertama kita akan menjalaninya dengan sungguh-sungguh, menjalaninya dengan mencoba performance terbaik kita, ya kan? Dari situ apalagi dapat penghasilan, wah itu sungguh bonus. Itu namanya Kaizen Life ya kalau nggak salah ya. Kalau di Jepang itu namanya Kaizen Life. Sebutannya gitu Pak ya. Oke. Pak, kira-kira nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri kan mahasiswa ini kan yang kita tahu Pak ya, dia kan pagi kuliah misalnya sampai siang, sampai sore misalnya. Nah itu kira-kira waktunya ada nggak sih Pak? Sedangkan malam kan, mohon maaf nih kan malam kan saatnya untuk istirahat gitu misalnya. Waktu itu kalau bisa ditambah jadi 26 jam ya saya senang sekali. Karena semenjak jadi wirausaha ya emang waktu tidur itu emang berkurang. Dan itu emang Hmm, konsekuensinya dan emang harus diakalin bagaimana tidur yang cuma 5 jam, 4 jam itu jadi berkualitas ya ada caranya. Itu dibahas di tempat lain mungkin itu wah lebih ke dokter kali yang bahas. iya. Tapi kalau menurut saya waktu itu bisa diatur, sangat bisa diatur apalagi mahasiswa. Nah itu gimana Caranya itu Pak? gimana? Oh, caranya gimana nih? Mengefisien dan mengefektifkan sebuah pekerjaan. Maksudnya begini, Gimana? misalnya dia ada tugas, butuh waktu misalnya 6 jam untuk menyelesaikan estimasinya. Betul, Itu sebenarnya sekarang tugas itu bisa dikerjakan lebih cepat. Apalagi kalau tugas kelompok, tinggal bagi tugasnya, ya kan? betul sekali. Kalau tugas sendiri, tinggal manfaatkan teknologi. Betul Teknologi sekali. sekarang sudah sangat memudahkan kita. Jadi, bagaimana caranya pekerjaan itu yang tadinya 6 jam, Betul. diefisienkan menjadi 2 jam atau 3 jam. Caranya bagaimana? Banyak sekarang caranya. Banyak sekali. Salah satunya menggunakan teknologi informasi tadi. Hmm, Jadi menurut saya sangat punya waktu banyak mahasiswa, apalagi dulu saya tugas saya juga banyak. Tapi saya pulang dari kuliah saya masih sempat ngeband, sempat jualan gorengan loh saya dulu. sempat jualan Iya, gorengan sampai Pak. kuliah saya Mas, wow. masih sempat semuanya. Harusnya masih sempat. Itu zaman dulu tuh Pak ya, apalagi Zaman dulu zaman sekarang. sekarang Betul betul sekali. kerjaan yang harusnya dikerjakan 5 jam 6 jam sekarang sudah bisa dikerjakan 1 jam atau 2 jam kan sudah banyak teknologi yang bisa. Betul 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 sekali. Nah, makanya ini sebenarnya menjadi apa ya? Karena anak-anak sekarang ini kalau kita lihat Pak ya, mungkin di zaman kita dulu Pak ya, mungkin kalau kita dulu kan sangat minim informasi, sangat minim teknologi, ya Pak ya. Kalau sekarang kan tinggal buka internet, klik A, klik B, udah jadi, gitu ya. Sumber informasi terbuka lebar Pak ya. Nah, tetapi Pak, memang untuk membangkitkan jiwa seorang entrepreneur atau kewirausahaan,
Itu bagaimana sih, Pak? Cara memulai dalam konteks awal bisnisnya itu seperti apa? Nah, ini saya jadi ingat lagi sedikit nih. Tadi kita kan bahas bagaimana mengefisienkan dan mengefektifkan waktu kan. Betul sekali. Nah, ini saya mau bahas sedikit nih. Anak zaman sekarang itu sangat sering dia terdistraksi. Ketika dia mengerjakan sesuatu, dia terdistraksi sambil buka medsos. Kadang-kadang di sela-sela dia buka medsos. Betul, betul. Atau kadang-kadang dia sambil dengar lagu, tapi lama-lama dia nonton. Iya. Nah, itu yang harus kalian disiplinkan untuk dihindari. Karena itu yang membuat pekerjaan itu semakin lama. Malah itu harus dihindari, Pak. Dihindari. Sambil kerja, kita nonton, atau dengar lagu, dengar review film kadang-kadang. Betul, betul. Kadang-kadang begitu tuh. Kadang-kadang kebuka Hmm. Instagram, Akhirnya keasikan jadi lewat. Iya, benar Jadi sekali. sekarang itu banyak sekali distraksi-distraksi yang mengundang dopamin itu yang semakin mudah sekarang kita mengeluarkan dopamin itu kan. Iya. Jadi kalau bisa ya kalau mau waktunya banyak ya itu ada waktunya. Kalau kalian nanti mau tidur atau kalian nanti ada waktu Oh, luang silakan mau gunakan medsos atau YouTube betul, betul, silakan. betul. Cuman Berarti ada waktu khusus gitu, Pak ya, ya, maksudnya ya? Oh, bisa ada waktu. betul, 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 betul. Memang perlu yang harus lebih berarti lebih ke arah manajemen waktu, Pak ya. Iya. Dan itu salah satu apa ya? Salah satu cara untuk manajemen waktu saat ini gitu. Nah, ini kemudian nyambung ke era sekarang, Betul. bagaimana cara memulai menjadi seorang wirausaha, ya salah satunya kemauan. Simple banget. Kemauan, Pak. Cuman kemauan aja. Oh, sekarang ini semuanya bisa dilakukan atas dasar kemauan. Hmm. Pak Tommy mau jadi apa misalnya? Mau bikin mobil, mobil Nah, itu tuh. bikin Misalnya, bisa Pak Tommy. Kalau ada kemauan, tinggal lihat di YouTube. intinya kemauan sih. Asal ada kemauan, semuanya bisa dilakukan sebenarnya. Apalagi ada beberapa kegiatan sebenarnya tanpa modal. Mau jualan tanpa modal bisa banget. Yang penting kita punya modal dasar apa ya? Modal dasar tuh sehat yang penting. Gimana? Nah, ini menarik nih. Ini Masih ada modal biar sobat-sobat bekesan tahu nih di rumah nih. Ternyata ada katanya tanpa modal nih. Nah, kita kupas nih. Gimana nih Pak Jit nih Jadi caranya? cara untuk diri wirausaha tanpa modal. Wah, gimana nih? Ini Satu, menarik nih Pak. bisa menggunakan yang namanya crowdfunding. Nah ini sebenarnya lagi ramai kemarin. Oh. Cuman ini salah satunya lah ya. Dan ini sebenarnya belum berjalan dengan baik karena di beberapa kasus kemarin ada Biser, ada Santara, ada Tri apa kemarin ya. Itu masih ada bermasalah. Cuman itu adalah skema yang bagus menurut saya kalau misalnya sudah jalan nanti. Apa Dan itu Pak? Itu skema aplikasi atau apa sih? itu sudah disahkan oleh OJK. Jadi Oh. kayak model aplikasi Mm-mm. yang mempertemukan antara orang yang punya modal Mm-mm. dengan orang yang membutuhkan modal. Misalnya saya UKM butuh modal nih buat ngembangin usaha. Betul. Saya akan minta ke situ, kemudian orang yang duitnya pengen diputar, Iya, pengen diputar itu misalnya. akan masukkan modal ke situ. Oh. Jadi sistemnya kayak beli saham, tapi kan ini yang dibeli bukan perusahaan terbuka, tapi perusahaan yang startup, Yang baru berintis. dirintis. Oh, Nah, oke, jadi oke, apa yang oke, perlu oke. kita persiapkan di situ yaitu adalah sebuah pitch deck atau proposal. Kita bisa bikin pitch deck kalau kita punya ide yang bagus, ide yang benar-benar memecahkan solusi, bahkan punya manfaat yang bagus di situ, ya kita tinggal bikin pitch deck-nya aja. Bahkan tiap tahun ada itu venture capital. Venture capital itu setiap tahun punya agenda bahwa nanti orang-orang yang punya ide itu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di Jakarta ya, di Mandiri Tower biasanya. Itu ada dikumpulkan itu sampai setiap tahun tuh bisa sampai 1.000 sampai 2.000 orang itu yang punya ide. Cuman bawa ide doang loh itu. Cuma bawa Nggak ide Pak ya. satu. Apa ke Jakartanya Pak ya harus ada modal ya. Iya. Ke sana bawa ide, kita presentasi di depan investor, venture capital, Betul. bisa dapat suntikan dana. Hanya dengan presentasi. Dulu awalnya bukan saya lupa. Ada banyak startup yang berawal dari situ. Dia hanya sebatas ide. Walaupun beberapa startup mungkin cuma coba pilot project dulu, kemudian mereka mempresentasikannya bisa juga, terserah. Jadi yang penting sekarang tuh yang penting ide.
kita punya ide yang bagus, ide yang beda daripada yang lain, sebenarnya bagus. Kemarin saya ada ini nih, sebenarnya ada ide sedikit kemarin tuh waktu lagi rame-rame di TikTok. Apa itu Pak idenya, Pak? Kemarin kan yang di TikTok tuh namanya Santo Suruh ya. Santo Suruh, apa Santo itu, Pak? Suruh itu kayak jasa apa rela disuruh apapun katanya. Oh, bener. Ya kan? Ada saya lihat. Betul. Kadang-kadang kan ibu Betul, rumah betul. tangga suaminya lagi kerja, Betul, betul, betul. dia butuh oh ada tikus mati misalnya, Betul, betul, atau betul. ada kecoa di rumah minta Ya, diusirin atau gimana. Kan banyak banget ya. betul, betul, Nah, betul. itu bisa disuruh lewat aplikasi WhatsApp. Aplikasi tadi. Nah, Oh, cuma saya cuma lewatnya cuma WhatsApp aja, Pak? ya WhatsApp karena orang itu kan orang belum nggak terlalu berpendidikan mungkin ya. Oh, Mas siapa namanya? Mas Santo kali ya. Mas Santo. Nah, itu tapi berkembang semenjak itu viral berkembang dia. Mitranya jadi banyak, orang yang bisa disuruh makin banyak. Jadi dia bikin WhatsApp grup itu modelnya. Oh, tapi Cuma, hanya lewatin Mas cuman Apnya. saya Oh, masih betul, punya isu betul. di situ. Saya highlight di situ adalah ini pertama belum aman karena bisa jadi yang disuruh ini ketika dia mengerjakan Betul. sebuah sebuah urusan di sebuah Oh, rumah, sebuah pekerjaan gitu, kerja Pak di ya. sebuah Heeh. rumah Betul. bisa nggak aman, bisa aja orangnya ini ya punya Oh, niat buruk atau gimana. Ini kan betul, apa ya? betul, Kita betul. lihat dari Sampai segi jauhkan ini Pak ya, ya, sampai kebalaan ya gitu ya. ya. Artinya, Nah, heeh. bagaimana caranya supaya itu lebih aman? Kita bikin aplikasinya, kita bikin wadahnya harusnya. Kita bikin wadahnya, kita bikin regulasinya secara aplikasi. Jadi nanti begini, kita bikin aplikasinya, kemudian yang orang yang sebagai mitra, Ingin bergabung, suruh ingin bergabung yang ingin ini, bergabung, heeh. itu kita kurasi dulu. Orangnya Oh, apakah punya SKCK, ya kan? Kita tes dulu apakah dia ya, ini orang keras gitu iya, kan. betul sekali. Nah, kemudian yang kedua, kita bikin sistem GPS tracking. Ketika orang itu lagi bekerja di sebuah tempat, orang itu bisa dipantau dari GPS. Ya kan? Hmm. Ini baru ide loh ya. Tapi ide ini bagus Pak, Ya. sebenarnya bagus. Ini bagus banget untuk bisa dikembangkan. Kemudian mungkin bisa ada kan yang bisa rawan sebagai tindakan kriminal itu bukan hanya yang disuruh tadi kan, tapi yang Betul. yang menyuruh itu juga bisa jadi Bisa saja berbuat jahat. terjadi berbuat jahat. Betul. Dari keduanya nanti ada panic button ketika ada sebuah kejadian, ada panic button yang bisa pencet dan yang di sekitar situ nanti bisa datang langsung. Hmm. Kalau Siapa yang datang siapa ini Pak? Ini perlu ke mitra terdekat untuk bantu misalnya ada sebuah kejadian. kejadian. Nah, dari situ kan sebenarnya ada sebuah value proposition yang lain tuh. Bisa kita sebenarnya bangun di situ. Nah, itu sebuah ide aja. Kalau kita kemas dalam sebuah pitching deck, kemudian kita sampaikan di Kita depan presentasikan begitu Pak ya di venture capital nah, tanpa modal sama sekali. ya, Oh, kecuali di luar Jakarta, di Jakarta. iya itu Nah, transportasi itu gitu. Betul, betul. Baru satu. bisnis yang bisa kita ya benar sebenarnya. Salah duanya nih, Satu salah dua dari nih. salah satu sama dua gimana? Oke. Bisa di model. Ini salah duanya aja. Salah duanya saya dulu pernah kuliah juga, ya pernah kuliah ya. Ya otomatis Pak bisa duduk di sini pasti udah kuliah. Dulu saya kuliah di Gimana Jogja. gimana? Nah, di Jogja itu saya tuh zaman-zamannya belum sudah ada online tapi masih baru-baru. Dulu masih belum ada Bukalapak, belum ada Tokopedia, Betul. belum ada Shopee. Itu masih ada namanya bukan OLX malah, Toko Bagus. Toko Bagus, kemudian Berniaga, terus juga lapak di Kaskus, Oh ya benar. kan? Ya benar. Masih ada 3 itu. Ya zaman kita dulu Pak ya. Ya, Nah, benar-benar. Masih ingat saya. kuliah ini saya di Jogja itu ada namanya Toko Progo. Dan Hmm. itu saya waktu itu emang udah berminat banget sama yang namanya masak-masak. Saya sering banget ke toko itu setiap hari Sabtu atau Minggu. Nggak beli apa-apa sebenarnya. Terus ngapain? Saya cuma keliling-keliling lihat alat-alat masak. Oh, Karena saya pengen banget punya dapur. yang punya dapur. Ya, Wah, Masya Allah. Terus di Sabtu Minggu itu keliling-keliling lihat alat masak. Lama-lama saya berpikir, jangan-jangan ini bisa nih buat nambah-nambah nih ya. Akhirnya saya coba foto-foto alat-alat masak di situ. betul. Saya foto-foto, saya jual di. Tapi sebelumnya saya koordinasi sama mbaknya Progo ini. Mhm. Mbak, saya minta nomornya Mbak. Nanti kalau misalnya saya udah mau nanya barang di sini, tolong diangkat atau gimana gitu. Di Oh, SMS zaman itu masih di betul, SMS. betul, betul, betul. Saya SMS. Saya foto-foto sampai rumah, saya masukin di toko bagus sama bukan OLX, Kaskus. Kaskus. Oke. Ternyata banyak yang beli ternyata.
Dari hanya memotong. hanya foto. Ternyata banyak yang beli. Ada yang beli panci, ada yang beli alat bikin crepes itu, ada yang bikin alat bikin takoyaki. Wah, ini Setiap bagus. ada yang pesan, saya telepon banyak, Mbak, ini alat bikin takoyaki masih ada nggak? Oh, kalau masih ada, saya kesana sekarang, saya beli. Habis saya beli, langsung saya kirim. Pembelinya itu kebanyakan dari mana, Pak? Seingat Bapak dulu. Belinya dari luar Jawa. Kebanyakan Ya, karena Progo itu terkenal harganya memang lebih murah pada saat itu kan. pada waktu itu, Iya. Pak ya. Nah, itu kan salah satu contoh bahwa saya Betul, ada betul. modal yang modalnya dulu bensin. Ya, sama foto-foto yang Jadi minim lah. betul, betul, betul. Memang, Itu sehari duanya. Masih banyak lagi sebenarnya. wah ini bisa sampai 2 hari kayaknya kita harus bahas ini. Sekarang lebih mudah lagi kalau kayak gitu dropshipper bisa. Ya kan? Betul, betul sih. Bisa juga jualin barang temen dulu, bisa. Bisa juga ya jalan dulu aja. Dulu saya jualan roti canai, saya jalan dulu aja dengan modal 50.000. Modal 50.000. Nggak harus besar ya modal. Modal 50.000 saya bikin roti canai selesai, saya bungkusin beli plastik, saya jual. Jadi, Pak, Jadi modalnya tinggal diputar aja nanti. hanya 50.000, Pak ya. Iya, dulu saya jualan minyak rambut sempat. Minyak rambut itu bagaimana saya tahu resep minyak rambut itu. Ya tahu dari YouTube. Sekarang semuanya bisa tahu dari YouTube. Bapak bikin. Bikin 1 bulan itu pendapatan saya sempat 25 juta sebulan. Untuk kuliah itu. Masih kuliah, Pak. Masih kuliah, jualan minyak rambut. Dan saya sendiri nggak pernah pakai. Karena rambut saya Nah, jadi yang saya simpulkan dari situ adalah apa sih sebenarnya untuk menjadi wirausahaan itu apa? Kemauan aja. Intinya, Zaman sekarang kemauan aja. betul, betul, betul. Semuanya bisa kita dapatkan di internet. Caranya, kemudian bagaimana kita mendapatkan modal minim, ya silahkan aja. Jalan aja. Yang penting kemauan dulu pertama. Kalau udah ada kemauan, pasti ada jalan. Intinya kemauan dan ada jalan nanti ke depannya, Pak ya. Kayak dengar saya. Di mana ada kemauan, di situ ada Ada jalan. jalan, betul. Jadi bagus nih, Pak. Gimana dari kemarin ada jalan, Pak ya. Oke, ini menarik sekali, Pak. Jadi banyak sekali, Pak ya, tadi trik-triknya. Bahkan tadi ada juga yang tanpa modal, perlu hanya ke tempat ya, di Jakarta tadi, Pak ya. Dan seterusnya. Dan itu memang hal-hal yang menarik sebenarnya, Pak, untuk dikembangkan. Nah, mudah-mudahan nanti ini sobat-sobat ada bekesan ini bisa nih ikutin nih dari arahan Pak Jitni tadi. Nah, tadi sudah melihat ya penjelasan beliau bahwa ternyata nih jangan main nggak main-main nih pendapatan beliau pernah dalam 1 bulan 25 juta hanya jualan minyak rambut. Nah, jual minyak rambut Pak ya. Nah, Nah, ini luar biasa nih sobat-sobat bekesan di rumah ya. Nah, ini sebenarnya menjadi inspiratif sih Pak sebenarnya Pak karena memang sekarang ini kan permasalahannya adalah apalagi sekarang ini kebutuhan semakin hari semakin besar, semakin banyak Pak ya. Dan ini sebenarnya win-win solution yang bisa ditawarkan sebenarnya karena memang wirausaha ini tidak hanya menyentuh harus yang misalnya orang-orang yang sudah mapan, tidak. Tadi penjelasan Pak Jini sudah menjelaskan ternyata mahasiswa pun pengalaman beliau ini luar biasa sekali, gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kisah inspiratif ini bisa menular ke semua ya paling tidak mahasiswa-mahasiswa sobat bekesahan di rumah bisa ketular nih ya. Oke, Pak Jini tidak elok kalau misalnya tidak membahas kita ekonomi dan bisnis ini terakhir nih, ada kira-kira tagline nggak Pak? Supaya sobat-sobat bekesahan di rumah ini biar lebih gampang. Apa yang harus dilakukan seorang bila ingin menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha? Nah, kira-kira kata-kata apa nih biar yang di rumah termotivasi? Iya, temukan cita-citamu secepatnya. Selagi masih muda, temukan cita-citamu dan gapailah cita-citamu. Oke, bagus. Ya, Karena apa? Karena betul, betul, betul. sekarang ini banyak mahasiswa, setiap saya masuk, saya pasti tanya, cita-citanya apa? Cita-cita dulu. Betul. 99% mahasiswa nggak punya cita-cita. Padahal, pernah nggak sih Mas Tommy keluar dari rumah, terus muter-muter naik motor nggak jelas, nggak punya tujuan, pernah nggak? Pernah. Jarang kan tapi. Tapi jarang sih. Tapi kalau dulu, waktu masih kuliah-kuliah awal-awal atau zaman sekolahan dulu, iya sih Pak. Memang apa ya, Itu pasti lagi kalau lagi. kita begitu kita keluar itu memang
pasti ada lah pengen jalan-jalan. Tapi tetap ada, tetapi ya itu tadi tidak tidak selalu sering gitu Pak ya. Nah memang ini memang perlu Pak. Artinya mahasiswa-mahasiswa sekarang ini ya, khususnya sobat-sobat Abekesan ini perlu tahu Pak kisah-kisah inspiratif seperti ini yang tadinya kan mahasiswa pasti tidak tahu nih Pak. Ternyata seorang Pak Jitni ini juga pernah berdagang gitu dan itu pun masih dalam keadaan masih mahasiswa. Nah, ini sangat menarik nih Pak Jitni ya. Karena mahasiswa ini memang harus lebih banyak kita motivasi kayaknya Pak. Betul, 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 betul. Ini sobat-sobat. Kadang motivasinya sebenarnya masih, nah caranya motivasi ya satunya mengiming-imingi dengan sebuah cerita. Ya Betul, kebetulan saya juga ada sebuah pengalaman. Bisa juga pengalaman dari orang lain nanti banyak sekali kan. betul, betul. Karena Pengusaha sukses bisa betul, kita cerita. ilmu juga bisa dari orang lain. Betul, benar sekali. Oke, baik Pak Jitni, karena memang waktu kita sangat terbatas, jadi kita akhiri Pak Jitni ya. Terima kasih banyak Pak Jitni sudah hadir di podcast Bekesan Ekonomi dan Bisnis ini luar biasa sekali karena Pak Jitni ini kan orang yang sangat-sangat sibuk ya sebenarnya ya. Oke, baik kembali lagi langsung sobat-sobat Bekesan Ekonomi dan Bisnis Dupa tadi sudah melihat kisah inspiratif dari beliau dan diskusi sedikit dengan beliau yang ternyata banyak sekali yang bisa kita gali kalau kita pengen menjadi seorang entrepreneur dan tidak perlu tadi sebagian sudah sampaikan oleh beliau, ternyata seorang entrepreneur juga tidak harus menggunakan modal. Ya, tadi sudah gimana sih Pak kiat-kiatnya udah dijelasin ya tadi ya. Nah, baik mungkin itu saja dulu Pak Jitni. Saya ucapkan terima kasih Pak Jitni sudah hadir. Saya akhiri untuk podcast kita di hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.